Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nisrina serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis perjanjian kerjasama PT Pameterindo Edukatama Aneka dengan Badan Informasi Geospasial tentang verifikasi atlas dan peta cetak PT Pameterindo Edukatama Aneka. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Bersama saya sendiri, Sandi Alawi, kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Saudari Dima Khairunisa, Saudari Dila Natasha, dan Saudara Iriansyah. Baik, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian kontrak. Yang kedua, asas-asas hukum kontrak beserta analisisnya. Yang ketiga, anatomi kontrak beserta pemaparannya. Dan yang keempat, kesimpulan. Langsung saja kita masuk kepada pengertian kontrak. Pengertian kontrak sendiri yakni suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau juga bisa dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Aktivitas kontrak tersebut dapat menimbulkan hubungan hukum yang sama-sama kita tahu disebut perikatan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak dari hubungan hukum, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa hukum yang nyata. Untuk selanjutnya, materi-materi asas-asas hukum kontrak beserta analisisnya. Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Dalam hukum kontrak sendiri terdapat 5 asas yang dikenal, yakni yang pertama ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan isi kontrak, pelaksanaan dan persyaratannya, kemudian menentukan bentuknya kontrak, yaitu tertulis maupun lisan. Namun dalam asas kebebasan ini juga ada batasannya, yaitu selama kebebasan itu tetap ada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban hukum. Berikut analisis asas kebebasan berkontrak. Pada analisis perjanjian kerjasama ini bahwa perjanjian kontrak antara PT Pameterindo Edukatama Aneka dengan Badan Informasi Geospasial bahwa dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan hukum dan juga ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga kontrak ini dibuat sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuat perjanjian ini. Untuk asas konsensualisme akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asas konsensualisme beserta analisisnya. Asas konsensualisme ini berhubungan dengan saat lahirnya suatu kontrak yang mengandung arti bahwa kontrak itu terjadi saat detik tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok kontrak. Kontrak telah mengikat jika kata sepakat telah dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi di formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip-prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu kontrak. Analisis pada asas konsensualisme ini adalah perjanjian kerjasama ini, asas konsensualisme telah terdapat di pasal 7 ayat 3, yaitu para pihak sepakat dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menggunakan data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah sangat jelas dari uraian di atas bahwa pada asas pada perjanjian ini sudah terdapat asas konsensualisme. Selanjutnya ada asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda.
Asas ini berhubungan dengan akibat hukum berkontrak. Asas kepastian hukum ini memiliki artian bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar para pihak yang melanggar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kontrak. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak memiliki kepastian hukum. Asas ini menurut pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pada analisis perjanjian kerjasama ini, asas kepastian hukum telah terdapat di pasal 18 dengan membuat 2 rangkap bermaterai dengan keputusan sebagai berikut. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk pihak ke-1 dan pihak kedua, serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini. Sudah sangat jelas dengan ketentuan di atas bahwa perjanjian kerjasama ini mengandung asas kepastian hukum. Selanjutnya ada asas itikat baik atau good faith together through. Asas ini bermakna bahwa para pihak dalam membuat dan melaksanakan kontrak harus berlaku jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Asas itikat baik terbagi menjadi 2 macam, yakni itikat baik nisbi dan itikat baik mutlak. Pada itikat yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikat yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan atau penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif. Analisis dalam kontrak perjanjian ini, para pihak memiliki itikat baik, yaitu kedua belah pihak bersepakat untuk mematuhi semua isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dan apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan isi dari perjanjian tersebut, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Dan apabila tidak diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator. Jika keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 3 tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau para pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Cibinong. Selanjutnya, asas kepribadian atau personality. Asas ini berarti isi kontrak hanya mengikat pada para pihak secara personal atau dengan maksud tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Analisis pada surat perjanjian kontrak yang di atas, maka akibat hukumnya adalah mengikat para pihak antara Bapak Pentus Pangaribuan sebagai pihak ke-1 dengan Wiwin Ambarwulan sebagai pihak kedua, di mana pihak ke-1 berhak menerima informasi teknis dan konsultasi terhadap perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan sesuai saran dari pihak kedua yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam pasal 4, dan mempunyai kewajiban memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh pihak kedua sehubungan pelaksanaan pekerjaan, verifikasi atlas dan peta, cetak produksi PT Pametarindo Edukatama Aneka, dan melaksanakan pembayaran terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan besaran dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini setelah adanya surat permintaan dari pihak kedua. Dan pihak kedua mempunyai hak memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan, menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dan sesuai dengan besaran
dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini, dan mengajukan usulan penawaran harga atas seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pasal 5, dan mempunyai kewajiban memberikan informasi dan saran untuk perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak ke-1 dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak ke-1 berupa laporan hasil koreksi, atlas, dan peta cetak produksi PT Pameterindo Edukatama Aneka dan berita acara kelayakan untuk pencetakan peta. Baik, selanjutnya kita masuk kepada anatomi kontrak beserta pemaparannya. Salah satu unsur terpenting dalam merancang kontrak yakni si perancang sendiri harus memperhatikan anatomi kontrak yang dibuat. Anatomi kontrak sendiri itu susunannya ada judul, pembukaan, komparisi, premis, isi kontrak, accept clause, hingga diakhiri dengan penutup. Lalu langsung saja kita masuk kepada judul. Dalam judul ini, si penyusun atau si penulis kontrak dalam menulisnya harus memperhatikan atau mencerminkan jiwa dari perjanjian. Ditulis dalam bentuk singkat dengan bahasa baku. Untuk perjanjian tertentu juga harus ada penomoran. Kita bisa lihat sendiri contoh yang ada pada perjanjian kerjasama antara PT Pameterindo Edukatama Aneka. Di judul ini ada tertera jelas bahwa perjanjian kerjasama antara PT Pameterindo Edukatama Aneka dengan Badan Informasi Geospasial tentang verifikasi atlas dan peta cetak produksi PT Pameterindo Edukatama Aneka. Di perjanjian ini juga terdapat nomor dari kedua belah pihak. Untuk selanjutnya yaitu ada pembukaan. Dalam pembukaan ini juga harus berisi awal akta yang menunjukkan tanggal dan tempat terjadi perjanjian. Contohnya yaitu pada hari ini Selasa tanggal 16 bulan Juni tahun 2015 yang bertanda tangan di bawah ini. Baik, untuk komparisi dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komparisi. Yakni bagian yang menyebutkan nama para pihak dalam perjanjian. Dalam bagian ini turut dicantumkan identitas yang menjelaskan kedudukan dan kewenangan para pihak. Contoh dari perjanjian kerjasama seperti yang tertera di samping. Contoh Apentus Pangaribuan, yaitu Direktur Utama PT Pameterindo Edukatama Aneka. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pameterindo Edukatama Aneka yang anggaran dasarnya tercantum dalam akte pendirian atau perubahan tertanggal 28 November 2014 nomor 138 dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan surat keputusan nomor AHU 45565.40.22 tanggal 08 Desember 2014 selanjutnya disebut pihak ke-1. Lalu yang bawahnya Wiwin Ambar Wulan, yaitu Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Informasi Geospasial sehingga sah untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial. Berkedudukan di Jalan Raya Jakarta, Bogor, KM 4546 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut pihak kedua. Lalu selanjutnya premis. Berisi pengantar akta yang menjelaskan maksud dan tujuan dari para pihak. Juga berisi alasan ataupun dasar pertimbangan adanya perjanjian. Dan disebut juga sebagai konsideran atau latar belakang lahirnya perjanjian. Contoh dari perjanjian kerjasama seperti tertera di pinggir ini. Pihak ke-1 dan pihak kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu mengingat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial.
Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 PMK 02 2014 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2015. Yang keenam, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2008 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, dan memperhatikan yang pertama, Surat Direktur Utama PT Pametherindo Edukatama Aneka Nomor 135 Pamduta V 2015 tahun 6 Mei 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang pemohonan sertifikasi peta. Yang kedua, Surat Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial nomor B 2012.7 Sesma PL 05 2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang permohonan verifikasi atlas dan peta untuk pendidikan. Bersepakat untuk mengadakan adanya kerjasama dalam pekerjaan verifikasi atlas dan peta cetak produksi PT Pametherindo Edukatama Aneka dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya dipaparkan oleh saudara. Selanjutnya bahas tentang isi kontrak. Pada bagian isi kontrak dapat dibuat bebas kecuali telah diatur dalam undang-undang. Pada bagian ini juga dicantumkan segala hal dan pokok yang dianggap perlu. Bagian isi juga sebagai pernyataan kehendak para pihak yang tertuang dalam pernyataan tertulis, menjelaskan dengan detail mengenai objek perjanjian dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak serta uraian lengkap mengenai prestasi. Dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan tidak menimbulkan multitafsir. Jika menggunakan istilah teknis, sebaiknya mencantumkan definisi atau ketentuan umum. Ketentuan dan syaratnya harus bisa dilaksanakan dalam praktek. Semakin detail isinya, semakin bagus dan harus memperhatikan asas-asas perjanjiannya. Nah, dalam analisis kali ini ada contohnya yakni di pasal 1 dengan isi maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan verifikasi atlas dan peta cetak produksi PT Pametherindo Edukatama Aneka sesuai dengan kompetensi dan kewenangan para pihak. Dan ada juga di pasal 3 tentang ruang lingkup, para pihak akan menjalin kerjasama yang efektif dan efisien dalam bidang penyajian informasi geospasial dalam bentuk atlas dan peta cetak dengan batas kemampuan keuangan dan teknis yang memiliki pada bidang pekerjaan, yakni pengumpulan data dan sumber informasi geospasial terkait dengan peta, koreksi atlas dan peta cetak, terdiri dua, yaitu koreksi grafis dan kesesuaian terhadap standar pemetaan dan koreksi toponimi dan keterangan geografi lain, penyampaian hasil koreksi, pelaporan dan penyerahan hasil koreksi. Selanjutnya. Masih di mute. Exit clause berisi Masih di mute, mengenai Iriansyah. force majeure atau cara penyelesaian sengketa dalam urusan kerjasama. Hal ini diambil sebagai langkah preventif karena hal-hal di atas mungkin saja dapat terjadi. Dalam hal ini, surat kontrak perjanjian kerjasama PT Pametherindo Edukatama Aneka dengan Badan Informasi Geospasial memiliki pasal mengenai prestasi, force majeure, cara penyelesaian perselisihan. Contoh dari perjanjian kerjasama Contoh dari kontrak perjanjian itu di pasal 12 tentang force majeure dan pasal 13 tentang pengakhiran perjanjian. Next. Selanjutnya. Dan pasal 14 tentang penyelesaian perselisihan.
Penutup kontrak. Perjanjian kerjasama ini dibuat terangkap dua, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk pihak ke-1 dan pihak kedua, serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini. Contoh dari perjanjian kerjasama ada di pasal 18 penutup, bagian penutup. Oke, baik. Selanjutnya itu kita masuk kepada bagian kesimpulan. Mungkin Saudara Iriansyah akan membacakan bagian kesimpulan. Baik, selanjutnya kesimpulan kesimpulan bahwa untuk memahami dan membentuk suatu perjanjian, maka para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata, yakni syarat subjektif dan juga syarat objektif. Oleh sebab itu, dalam melakukan perbuatan hukum membuat suatu kontrak atau perjanjian haruslah pula memahami asas-asas yang berlaku dalam dasar suatu kontrak atau perjanjian antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum atau fakta sunt serpanda, asas itikat baik dan asas kepribadian. Dan juga ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam merancang kontrak, yakni si perancang harus memperhatikan anatomi kontrak yang dibuat, dimulai dari penulisan judul, pembukaan, kompirasi, premis, isi kontrak, exit clause, sampai diakhiri dengan penutup. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dan pemaparan daripada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.